Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1540 tingkatkan lagi. Nak, raih kesempatan ini dan sempurnakan api teratai pembersih dunia ini, yang seharusnya bisa meningkatkan kekuatan fisikmu lagi. Kata Longgan langsung. Tidak, senior. Apakah kamu yakin aku bisa memurnikan api langit ini? Aku tidak akan langsung terbakar menjadi abu olehnya, kan? Nyala api ini memberiku perasaan yang sangat menakutkan. Kata Daniel dengan wajah serius. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jika kamu ingin membuat terobosan besar dengan kekuatan fisikmu saat ini, kamu harus mengandalkan beberapa kekuatan khusus yang kuat di dunia ini, jika tidak, kamu tidak akan dapat menerobos sama sekali. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, akan sulit bagimu untuk meningkatkan kekuatan fisikmu, dan jika kamu mengendalikan api teratai pembersih dunia, itu juga akan sangat meningkatkan efektivitas tempurmu. Kata Longgan langsung. Mata Daniel berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, karena ini masalahnya, bahkan jika ada kolam naga dan sarang harimau di depanku, aku harus melakukannya. Jika aku bertarung, aku paling buruk akan mati. Itu benar. Prajurit harus memiliki hati yang tidak takut akan kesulitan dan bahaya, dan tidak takut akan kematian. Hanya dengan cara ini mereka dapat melangkah lebih jauh. Mereka yang terobsesi dengan kehidupan dan takut akan kematian ditakdirkan untuk melewati awan. Longgan mengajar. Senior, bagaimana saya harus memurnikan api teratai pembersih dunia ini? Kata Daniel Feng. Duduk bersila di tanah, buka hatimu, dan jangan khawatirkan sisanya. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Segera, Daniel menarik napas dalam-dalam, menatap langsung ke api teratai yang memurnikan dunia, duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan jatuh ke dalam samadhi. Pada saat ini, tubuh Daniel dipenuhi dengan aura khusus, yang menarik api teratai putih untuk mendekat, dan akhirnya langsung memasuki tubuh Daniel. Ah! Begitu api teratai pemurni dunia memasuki tubuhnya, Daniel mengeluarkan jeritan yang tak tertandingi, wajahnya langsung menjadi terdistorsi dan mengerikan, dan wajahnya penuh rasa sakit. Saat ini, Daniel merasa kulit dan tubuhnya terbakar inci demi inci. Rasa sakit yang menembus ke dalam sumsum tulang tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Bahkan Daniel mengatupkan giginya, mengandalkan kekuatan yang didukung oleh kemauan keras. Pada saat ini, api keemasan di tubuh Daniel tiba-tiba mengeluarkan nafas. Setelah hembusan nafas dari api emas, kekuatan api teratai pemurni dunia langsung berkurang lebih dari setengahnya. Meski masih membuat Daniel merasa sangat sakit, itu tidak cukup untuk membakar tubuhnya. Kalah. Segera, api teratai pemurni dunia menyelimuti seluruh tubuh Daniel, dan mulai memurnikan tubuhnya, pikirannya, dan seluruh tubuhnya. Daniel juga tidak bersuara lagi, menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya, dan bertahan dengan ekspresi ganas. Di sisi lain, Qijie juga memiliki aura yang kuat, dan energi manik-manik terus mengalir ke dalam tubuhnya, membuat warisan Buddha Dou Zhan Sheng yang belum terintegrasi sepenuhnya bertentangan dengannya. Telah sepenuhnya memahaminya, dan kekuatan Qijie juga meningkat pesat. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi, dan leluhur kuil Kasyapa terus mencari cara untuk sampai ke sini, dan sepertinya dia akan segera datang ke sini. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Di bawah pemurnian api teratai pemurni dunia, pikiran Daniel tiba-tiba menjadi sangat murni, tanpa pikiran jahat, pikiran yang mengganggu, pikiran membunuh, atau kecanduan. Semuanya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, pikirannya tampak menjadi sangat murni dan tanpa cacat,
seperti bayi yang baru lahir yang tidak mengguncang dunia, alamnya langsung tanpa cacat. Orang yang menghalangi menerobos ke tingkat ke-8 dari alam kondensasi, dan topan memadat di dalam tubuh lagi. Dan lapisan kotoran hitam muncul lagi di permukaan tubuh Daniel. Setelah berkali-kali ditempa, tubuh Daniel seharusnya benar-benar bebas dari kotoran, sangat murni, sepenuhnya melampaui tubuh fisik manusia. Tapi sekarang, di bawah pemurnian dan penempaan api teratai pemurnian dunia, lapisan kotoran muncul lagi di tubuhnya, yang membuat Daniel tidak bisa dipercaya, dan pada saat yang sama meratapi kengerian api langit ini. Ledakan. Segera terdengar suara teredam dari tubuh Daniel, dan kekuatan fisiknya akhirnya menembus ke tingkat ketiga dari kondisi alkimia, dan terus meningkat setelahnya. Setengah jam kemudian, Gathering Pil Real berada di level keempat. 1 jam kemudian, di tingkat kelima dari alam pil pengumpulan. Dengan bantuan api teratai pembersih dunia, yang disebut api langit, kekuatan fisik Daniel menerobos ke tingkat kelima dari kondisi alkimia, dan kemudian berhenti meningkat. Kekuatan fisiknya kini telah mencapai batasnya. Itu tidak mudah untuk terus menerobos. Setelah itu, api teratai pemurni dunia yang menutupi seluruh tubuh Daniel berkumpul di perut bagian bawah Daniel, tetapi seperti api tanah api merah, ia tetap berada di samping, seolah tidak berani mendekati tampilan api keemasan. Nyala api emas ini terlihat seperti bos besar, dan api merah api bumi ini dan api teratai Jingxi dari api langit seperti dua adik laki-laki, mereka sama sekali tidak berani menyinggung nyala api emas ini. Saat ini, Daniel membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya terasa segar. Dia langsung berdiri, mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara berderak dari seluruh tubuhnya, dan tubuhnya terasa lebih kuat. Mudah dan fleksibel. Kekuatan tubuh fisik bahkan lebih menakutkan dan kuat. Pada saat ini, Daniel merasa bahwa kekuatan fisiknya yang murni telah meningkat 10 kali lipat, yang sangat kuat. Selain itu, dia juga menemukan bahwa tidak ada pikiran yang mengganggu di hatinya saat ini, dan pikirannya menjadi sangat murni, yang membuat keyakinan bertarung dan seni bela dirinya semakin kokoh. Yang paling penting adalah bahwa 4 jiwa bintang dalam pikirannya telah menjadi lebih besar, dan cahaya biru bintang menjadi lebih menyilaukan, dan ini juga berarti bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara langsung dalam jumlah yang besar. Api teratai pembersih dunia ini layak menjadi api langit. Itu telah sangat meningkatkan tubuh, alam, jiwa, dan pikirannya dalam semua aspek. Ini telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Sekarang jika dia pasti tidak akan takut saat bertemu lelaki tua dari Purakasyapa itu. Kemudian Daniel menemukan kondisi api teratai pemurni dunia di dalam dantiannya, melihat bahwa api teratai pemurni dunia juga sangat takut dengan api emas seperti api tanah api merah. Daniel terlihat sangat terkejut. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa api bumi Qian takut pada api emas sebagai api bumi, tetapi api teratai dunia murni ini adalah api langit, nyala api paling kuat di dunia. Dia sangat takut dengan nyala api emas ini, yang membuatnya sangat penasaran, nyala api seperti apa api emas ini, dan itu sangat menakutkan. Nak, ternyata kamu ada di sini, sangat memudahkanku untuk menemukannya. Pada saat ini, suara dingin dan serak terdengar, dan patriark dari tingkat ketujuh alam penumpukan kuil Kasyapa muncul di sini, menatap Daniel dengan sepasang mata yang berkedip-kedip karena kedinginan, lalu melirik ketujuh cincin dan manik-manik emas di kepalanya. Sialan, biarkan anak ini mendahuluinya. Segera, wajah lelaki tua itu terlihat sangat jelek, dan kilatan amarah muncul di matanya. Bab 1541 bersama untuk membunuh. Aku sedang berpikir tentang bagaimana membunuhmu, tetapi kamu mengirimku ke pintuku.
Daniel menatap lelaki tua dari kuil Kasyapa dengan senyum lucu di mulutnya. "Nak, pergilah ke neraka." Pria tua itu memandang Daniel dan berteriak dingin, matanya menyipit, dan serangan spiritual yang sangat kuat menyapu langsung ke arah Daniel. Jelas dia ingin menggunakan akal spiritualnya untuk menyerang dan membunuh Daniel, tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Daniel bukanlah prajurit biasa, meskipun dia belum mencapai alam spiritual, kekuatan jiwanya sangat kuat. Boom! Serangan spiritual yang kuat mengalir ke otak Daniel, mencoba menghancurkan jiwanya, tetapi jiwa bintang 4 di benak Daniel bersinar dengan cahaya yang kuat. Sebuah kekuatan jiwa yang kuat meletus, secara langsung melawan serangan spiritual yang kuat dari ahli tingkat ke-7 dari alam piling. Ini, bagaimana mungkin? Melihat serangan spiritualnya dilawan, Patriark dari kuil Kasyapa sangat terkejut hingga ekspresinya membeku dan dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Segel Kowon. Daniel mengaktifkan segel 9 naga, dan kekuatan dari 8 siklon besar dan 7 titik akupuntur meledak, dengan panik mengalir ke dalam segel 9 naga, dan langsung meluncurkan serangan yang menakutkan pada lelaki tua itu. Bum bum bum. Segel 9 naga mengeluarkan 2 suara nyanyian naga, dan langsung berubah menjadi 2 bayangan naga emas dan bergegas menuju lelaki tua itu, meledak dengan energi yang menakutkan. Semburan energi yang kuat meledak, membuka kejutan yang mengerikan. Sekarang kekuatan Daniel telah meningkat, serangan ini juga menjadi lebih kuat, dan untuk sementara, lelaki tua di tingkat ke-7 Spirit Pioneering Realm juga mundur berulang kali setelah dipukul. 8 Desolation Divine Fist. Pukulan kedua. Daniel bergegas, melepaskan 8 Desolation Divine Fist, dan meledak dengan satu pukulan, semua kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi pada tinju, dan semua kekuatan fisik dari tingkat kelima dari kondisi alkimia meledak. Pada saat yang sama, ada tinju Tianhu di tangan itu, dan pukulan itu diledakkan seperti tumbukan harimau, yang melipat gandakan kekuatan pukulan Daniel beberapa kali, dan pukulan mengerikan itu merobek kekosongan. Boom! Pukulan ini bertabrakan dengan Patriark dari kuil Kasyapa, dan gelombang energi yang kuat terus dilepaskan, menyapu ke segala arah. Jempol! Dengan satu pukulan, keduanya mundur lagi dan lagi. Pembunuh jiwa 3 gaya. Guncangkan jiwa, hancurkan. Daniel menampilkan keterampilan jiwanya, dan 4 jiwa bintang bersinar dengan cahaya, masing-masing melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, yang bergabung bersama untuk membentuk serangan jiwa yang menakutkan, dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Serangan spiritual? Bagaimana mungkin? Orang tua itu merasakan serangan jiwa Daniel dalam sekejap, dengan ekspresi kaget di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Daniel akan mampu melakukan serangan spiritual, dan dia jelas tidak menerobos ke spiritual ranah mungkin. Tidak peduli betapa kagetnya lelaki tua itu, serangan jiwa Daniel telah datang, dan lelaki tua itu buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Kedua kekuatan tak terlihat bertabrakan bersama, dan keduanya mundur berulang kali, tetapi leluhur kuil Kasyapa semakin mundur, dia langsung mundur 5 atau 6 langkah, dan menyemburkan seteguk darah. Sekarang jiwa bintang 4 Daniel telah dimurnikan oleh api teratai pembersih dunia, kekuatan jiwa mereka telah sangat meningkat, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Itulah mengapa jiwa pria kuat ini di tingkat ke-7 spiritual realm akan terluka. Siapa kamu? Pada saat ini, Patriark kuil Kasyapa terlihat sangat jelek, menatap Daniel dengan ekspresi tidak percaya. Serangkaian serangan Daniel membuatnya lengah, terutama karena dia mampu melakukan serangan jiwa ketika dia tidak berada di alam piling, yang sepenuhnya melanggar hukum alam prajurit. Boom!
Pada saat ini, raungan yang menakutkan tiba-tiba terdengar, dan kekuatan Buddha yang perkasa menyapu bersih, menutupi seluruh aula dalam sekejap, membuat orang merasa seolah-olah dewa dan Buddha telah turun dengan rasa kagum yang mendalam. Segera, Daniel dan lelaki tua itu mengalihkan pandangan, dan melihat Kijie yang sedang duduk bersila dan menerima warisan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Munculnya pancaran cahaya seorang Buddha, tubuhnya penuh dengan keagungan yang luar biasa, munculnya harta karun yang berharga, munculnya pencerahan dan menjadi seorang Buddha. Dan kekuatan 7 sila telah meroket ke alam penumpukan, melepaskan aura pertarungan yang kuat darinya, dan dia telah sepenuhnya memahami dan menggabungkan warisan Buddha suci Douzan yang telah dia peroleh sebelumnya. Dan semua energi dalam manik emas ini telah tercurah ke dalam tubuhnya, membuat kekuatannya langsung mencapai alam spiritual. Boom! Energi yang lebih kuat menyapu dan menyebar dari 7 cincin, dan kekuatan 7 cincin mencapai tingkat ketiga dari alam perintis roh, dan kecepatan peningkatan ini benar-benar luar biasa. Desir. Kijie membuka matanya, dan tatapannya yang bijak dan dalam menghilang dalam sekejap. Dia melompat, dan matanya menyapu ke arah Daniel dan leluhur kuil Jiaye. Kekuatan anakmu benar-benar meningkat cukup cepat. Daniel memandang Kijie dan berkata sambil tersenyum. Bos, ayo singkirkan orang ini dulu. Kijie melirik Patriark kuil Kasyapa, matanya bersinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu baru saja ingin membunuhku, sekarang giliranku untuk membalas dendam. Sialan! Patriark kuil Kasyapa memandang Kijie dengan wajah yang sangat jelek. Awalnya, dia ingin mendapatkan warisan ini dan mengambil kesempatan untuk menerobos, tetapi dia tidak menyangka Kijie akan berhasil terlebih dahulu. Segel Yintian! Teriak Kijie tiba-tiba, mencubit segel dengan cepat dengan kedua tangan, segel emas dengan cepat terkondensasi di depannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan, langsung menekan Patriark dari kuil Kasyapa pergi. Melihat serangan dari segel sihir, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi dia terlalu meremehkan kekuatan pukulan ini. Ketika segel Yantian jatuh, itu meletus dengan aura menakutkan yang menghancurkan dunia dan memusnahkan sekitarnya. Kekuatan mengerikan itu langsung mengubah ekspresi pria kuat di alam spiritual tingkat ketujuh ini. Ledakan! Pengeboman tumpul terdengar, dan Patriark kuil Kasyapa terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Kekuatan serangan segel sihir Kijie sangat kuat, yang memungkinkan dia untuk menjangkau 4 tingkat dan sangat melukai orang kuat di tingkat ketujuh dari alam spiritual. Namun, ini juga karena lawan telah kehilangan banyak kekuatan dalam pertempuran sebelumnya dengan Daniel, dan kekuatannya tidak sekuat di masa jayanya, jadi dia terluka parah oleh Kijie sekaligus. Pada saat ini, Daniel melambaikan tangannya, dan bola api merah berubah menjadi naga api dan bergegas pergi, mendarat di leluhur kuil Kasyapa. Api yang mengerikan membakar tubuhnya, dan sekarang dia, yang terluka parah, tidak dapat menahan nyala api merah, dan langsung menjadi abu. Seorang pria kuat di tingkat ketujuh dari piling real mati di tangan 2 orang jenius, Daniel dan Kijie. Bab 1542. Kamu benar-benar mendapatkan banyak hal kali ini, kekuatanmu telah meningkat pesat, dan kamu telah menguasai keterampilan bela diri yang begitu kuat. Daniel memandang Kijie dan berkata sambil tersenyum. Bos, terima kasih kali ini, kalau tidak aku khawatir aku akan mati di tangan orang tua ini. Kijie menghela nafas. Kamu adalah adik laki-lakiku, jadi aku tentu saja ingin melindungimu. Kata Daniel sambil tersenyum. Bos, aku pergi.
Kijie tiba-tiba berkata dengan ekspresi rendah di wajahnya, dengan cahaya kompleks bersinar di matanya. Pergi? Pergi ke sana? Daniel tertegun sejenak, dan menatap Kijie dengan ekspresi terkejut di matanya. Setelah saya menerima warisan ini, saya akan pergi ke sekte Buddha di dunia kuno. Kijie berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu akan pergi ke sekte Buddha di dunia kuno sekarang? Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel. Kijie mengangguk, berbalik dan berjalan tepat di depan patung Buddha emas, mencubit segel dengan kedua tangan, seberkas cahaya jatuh ke patung Buddha, dan segera patung Buddha itu mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian patung Buddha itu tenggelam, dan pola segel berujung 5 muncul. Kijie mencubit segel itu lagi untuk membuka segelnya. Segera, serangkaian suara gemuruh terdengar dari aula, seolah bergetar. Segera, seberkas cahaya berkelap-kelip di tempat patung Buddha itu semula berada, dan sebuah formasi muncul di sini, dan pada saat yang sama, sebuah pintu yang memancarkan kekuatan Buddha yang kuat muncul. Ini. Daniel menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Formasi teleportasi. Ini adalah formasi yang bisa diteleportasi ke dunia kuno, kata Longgan langsung. Formasi teleportasi. Mata Daniel bersinar terang. Kijie, ini formasi teleportasi. Daniel memandang Kijie dan berkata, nah, ini adalah susunan teleportasi yang diatur oleh sekte Buddha yang kuat saat itu. Itu dapat langsung diteleportasi ke sekte Buddha di dunia kuno. Setelah Anda mendapatkan warisan ini, Anda harus pergi ke sekte Buddha di dunia kuno. Dan susunan teleportasi ini hanya mereka yang telah diwariskan yang dapat menggunakannya. Kijie berbicara. Karena itu masalahnya, maka kamu harus pergi ke dunia kuno terlebih dahulu. Dengan bakatmu saat ini dan warisan ini, kamu pasti akan menerima pelatihan kunci ketika kamu tiba di sekte Buddha. Ini juga akan dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Daniel memandang Kijie dan berkata. Tapi, Kijie sedikit ragu-ragu. Jangan lewatkan. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu bagus, dan aku akan pergi ke dunia kuno dalam waktu singkat. Aku akan menemukanmu saat waktunya tiba, dan kita bisa bertemu lagi. Kata Daniel sambil tersenyum. Yah, bos, kamu harus datang ke sekte Buddha untuk menemukanku ketika saatnya tiba. Kijie berbicara. Pasti, cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Jangan minta aku melindungimu saat itu. Daniel menepuk bahu Kijie, dan yang terakhir berjalan ke formasi, mencubit formula untuk membuka formasi teleportasi dengan kedua tangan, dan segera seberkas cahaya melonjak dari formasi, menutupi Kijie di dalamnya. Pintu mulai bersinar dengan cahaya, menutupi Kijie, dan cahaya keemasan melintas dalam sekejap, Kijie menghilang di depan matanya. Pada saat yang sama, raungan terdengar, dan formasi benar-benar hancur. Jelas, ini adalah barang sekali pakai. Setelah dibuka dan digunakan, itu akan langsung rusak. Hei, aku tidak menyangka anak ini pergi ke dunia kuno lebih awal dariku. Daniel menghela nafas. Anak ini memiliki banyak keberuntungan dan keberuntungan. Saya khawatir seorang jenius Buddhis baru akan lahir di sekte Buddhis kali ini. Anda harus bergegas dan pergi ke dunia kuno secepat mungkin, jika tidak pada saat itu, saya khawatir orang akan melakukannya. Kekuatan adik laki-laki jauh lebih tinggi dari Anda, bos. Kata Longgan. Sepertinya kita perlu menangani urusan bumi ini secepat mungkin, lalu berkonsentrasi untuk pergi ke dunia kuno. Daniel berkata dengan suara rendah, matanya bersinar dengan kecemerlangan, sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya di bumi sekarang, hanya dengan pergi ke dunia kuno dia bisa mendapatkan terobosan yang lebih besar,
Jika tidak, kekuatannya akan sangat meningkat, kekuatan akan meningkat dengan sangat lambat. Mengesampingkan pemikiran ini, Daniel juga meninggalkan tempat ini di mana harta sekte Buddha, dan kali ini tidak sia-sia, dia mendapatkan api langit Jingxi Lianhuo yang kuat, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Apa yang membuat Daniel merasa menyesal adalah bahwa meskipun dia mendapatkan api teratai pemurni dunia, dia tidak sepenuhnya mengintegrasikan dan mengendalikannya, dia memanipulasi. Api teratai pembersih dunia ini sama dengan api emas, hanya tinggal di tubuhnya, tetapi sepenuhnya di luar kendalinya. Kamu semua menganggap tubuhku sebagai tempat berlindungmu, kan? Maka kamu harus membayar sejumlah uang sewa agar aku bisa mengendalikanmu. Daniel melihat dua nyala api yang kuat di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa mengendalikan api teratai pemurni dunia, dia mungkin bisa langsung membunuh ahli di tingkat ke-9 dari alam perintis roh, atau bahkan berurusan dengan ahli di alam lubang void, tapi sayang sekali dia tidak bisa mengendalikannya. Kamu nak, apakah menurutmu api surgawi begitu mudah dikendalikan? Jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan api teratai pembersih dunia ini, mari kita tunggu sampai kekuatanmu mencapai alam jiwa. Api teratai pembersih dunia ini bukanlah api biasa. Ini adalah keberadaan 5 besar. Longgan berbicara. Peringkat api surga. Daniel terkejut sesaat, dan berkata, apa itu? Ini adalah daftar yang didedikasikan untuk memperkenalkan dan memeringkat Skyfires. Itu telah diturunkan sejak kelahiran dunia kuno. Ada berbagai Skyfires yang kuat di atasnya. Pada saat yang sama, mereka diberi peringkat menurut kekuatan Skyfire ini. Dan Jingxi Lianhuo ini termasuk dalam 5 eksistensi teratas dalam peringkat api surgawi, tetapi Anda sangat beruntung mendapatkan 5 peringkat api surgawi teratas dengan begitu mudah. Anda harus tahu bahwa bahkan mereka yang mendominasi dunia kuno, seorang pria yang kuat mungkin tidak bisa mendapatkan sejenis api langit bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemiskinan. Longgan menghela nafas. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa saya memiliki karakter yang baik, dan Tuhan akan membantu saya. Daniel tersenyum tanpa malu. Kamu bocah berkulit tebal sampai tingkat tertentu, kata Longgan dengan jijik. Kemudian Daniel kembali ke Tianhai, kembali ke villa. Kakak ipar. Saat ini Yeti Yashi berjalan ke sisi Daniel. Ada apa? Daniel bertanya. Kakek memintamu untuk pergi ke rumah Yeti, sepertinya kamu mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini, kata Yeti Yashi. Tuan Yeti dalam masalah? Mata Daniel terpaku, dan warna aneh muncul di matanya. Kemudian Daniel pergi ke grup Yeti, dia sudah lama tidak ke sini, mungkin 1 atau 2 bulan. Bos. Berjalan ke rumah Yeti, Luo Yun datang dan berteriak, sekarang kekuatan Luo Yun ini telah mencapai titik penyempurnaan besar alam Gangqi. Nah, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Tidak ada yang terjadi pada Nyonya Yeti? Daniel memandang Luo Yun dan berkata, Bos, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Nyonya Yeti. Luo Yun berkata langsung, Bagus sekali, kamu bisa menyerap dan memurnikan ramuan ini, itu akan memungkinkanmu untuk menerobos ke alam kondensasi Qi. Daniel mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada Luo Yun. Terima kasih, Bos. Luo Yun berterima kasih.